Halo Gan, jumpa lagi dengan saya Diko. Hari ini saya mau cerita sedikit ya. Hewan, kayak contohnya savana monitor, habis itu kadal panana, tegu, atau yang lain-lain. Itu kan salah satu makanannya itu ini kan. Nih, makanan dog food basah kan, makanan anjing basah kan. Nah, sebenarnya gunanya makanan dog food basah ini buat anjing itu yang kalengan kayak gini, ukurannya kecil-kecil kayak gini, itu biasanya buat satu kali makan kan. Jadi kalau ada orang yang beli, kalau buat anjing tuh langsung dikasih semua ke anjingnya. Tetapi kalau untuk hewan-hewan reptil seperti yang kita punya, kayak tadi kadal panana, savana monitor, tegu, dan lain-lain, itu kan kita nggak mungkin kasih semua dalam satu kali makan kan. Pasti itu nanti kekenyangan, bahaya kan nanti kalau dia kekenyangan. Paling kita kasih seperempatnya, paling maksimal cuma setengahnya, kan masih ada sisa kan. Jadinya kita tuh harus kayak nyimpen makanan anjing ini kan biar nggak mubazir. Tapi masalahnya kadang kalau nyimpen di suhu ruangan biasa itu, makanan anjing yang sudah dibuka ini biasanya itu langsung berbau kan. Nah, di video kali ini saya akan memberi 2 tips cara menyimpan makanan anjing kalengan yang masih sisa untuk reptil kita. Cara yang pertama dan kedua ini macam-macam ya. Yang pertama itu cara murah, yang kedua itu cara mahal. Oke kan? Nggak usah lama lagi, ayo kita nonton video tentang cara menyimpan dog food kalengan yang basah agar bisa dipakai beberapa kali buat hewan reptil kita. Oke kan, sekarang saya memberi tips ya cara menyimpan makanan anjing basah buat bisa dipakai beberapa kali gitu loh, nggak cuma sekali pakai daripada kita buang sisanya karena busuk kan mubazir. Yang pertama itu yang saya bilang tadi, itu pakai cara mahal kan. Nah, ini dia caranya. Misalnya kan ini makanan anjing yang sudah kita buka kan, ini masih sisa banyak. Nah, cara yang mahal tuh kita beli Tupperware. Nih, anggap ini Vaporware ya kan, tapi itu nggak mesti merek Vaporware juga, bisa pakai merek-merek lain. Intinya sealnya itu yang benar-benar kedap udara kan. Nah, biasanya kan kalau kotak-kotak yang benar-benar kedap udara itu mahal, makanya saya bilang tuh cara mahal. Nah, tapi ini anggap aja ya kan, karena saya memang nggak punya Vaporware. Nah, ini misalkan makanan yang basah, ya udah kita taruh aja kan. Nah, kita tutup, set. Nah, baru kita simpan di kulkas, bisa freezer atau di bagian kulkas yang biasa, yang nggak sedingin freezer. Nah, tergantung kalau mau nyimpennya sampai lama ya pakai di freezer, kalau nggak ya pakai yang di suhu dingin yang biasa aja di kulkasnya. Gitu kan. Dan cara nyimpennya bisa langsung pakai ini, atau kalau misalnya agan itu nggak terlalu jijikan, itu bisa aja dikeluarin semua nih di dalam kaleng, kita taruh di tempat kayak Tupperware-nya gitu loh. Jadinya biar nanti lebih gampang kita kerok gitu kan. Dan menurut saya sih lebih awet ya kalau kita keluarin langsung semua daripada kita simpen di sini kan. Dibiarin kotaknya kalengnya ada di sini, kita masukin di dalam Tupperware-nya gitu kan. Nah, itu yang pertama. Gampang kan ini. Gini aja kan, kita simpen aja. Tapi cari ya kotak Tupperware-nya yang buat dia berdiri kayak gini. Saya soalnya nggak punya, ini sebagai contoh aja kan. Nih. Pastikan benar-benar tertutup dengan rapat, sealnya tuh benar-benar mantap, jadi baunya tuh nggak kemana-mana gitu kan, nggak buat bahan makanan yang lain di kulkas kita itu bau. Nah, kita lanjut di cara kedua ya. Kalau cara kedua, misalnya tempat makanan sudah kita buka kayak gini kan, makanan dog food basahnya nih, kita sediakan kresek kayak gini kan. Tapi kalau bisa jangan kresek yang sudah didaur ulang ya. Contohnya tuh yang berwarna-warna yang tebel, baunya nggak enak tuh udah didaur ulang, itu kurang bagus kan. Kita cari plastik itu yang masih plastik bagus gini loh, yang masih baru dan yang nggak berbau. Tuh kalau bisa sih warna bening gini ya kan, soalnya mungkin kalau warna bening ini nggak ada pewarnanya, jadi lebih bagus lah buat makanan anjing gitu loh. Nah,
kita taruh, kita tutupi. Kresek yang pertama kan kita sediakan 2, kita tutupi, ini tutupnya. Setelah itu kita sediakan karet nih. Pastikan karetnya ini menempel dengan erat di bagian tutupnya nih, di bagian depannya nih kan. Nah, kalau misalnya nggak terlalu yakin dia sudah menutup dengan kuat, 2 kali aja kan ini. Tuh. Saya biasa sih 2 kali gini. Nah, setelah itu biar lebih kuat lagi, kita tutup. Nah, kita tutup lagi pakai plastik kayak gini kan. Jadi double protection ya kan. Nih. Nah, kalau udah gini baru sama kita bisa taruh di freezer atau di kulkas, ya terserah Gan lah, yang mana yang mau gitu loh. Sesuaiin aja sama penggunaan. Nah, nanti tipsnya kalau kita ngambil ya kita buka seperti biasa aja. Nih. Nanti biasanya kalau setelah kita kasih kulkas, di bawah sini nih banyak kayak butir-butir air, itu kita bersihin dulu kan. Dan kita ngambilnya tuh kalau bisa pakai sendok yang bersih kan. Jadi biar sisa, misalnya selesai kita sendok, itu kuman-kumannya itu nggak nempel di makanannya, sehingga lebih awet gitu loh, lebih nggak cepet busuk. Kalau ada kumannya kan nanti cepet busuk dia kan gitu loh. Nah, sederhana itu aja sih cara menyimpan makanan anjing. Menurut saya sih yang paling penting tuh punya kulkas dulu kan. Kalau punya kulkas tuh gampang kok. Saya soalnya pernah pengalaman menyimpan makanan ini sampai 15 harian buat hewan saya, tetap sehat-sehat juga kan. Nah, gimana Gan? Cara tadi gampang kan? Ya terserah Agan lah mau milih cara yang murah apa cara yang mahalan. Sama aja kok hasilnya. Tapi yang penting kalau misalkan Agan niat, misalnya ngira-ngira kan, kalau makanan kalian ini bisa sampai banyak kali buat hewannya kan. Contohnya kayak kadal panana kan paling makan dia sedikit sekali, bisa dipakai sampai, ya kalau saya sih pernah, saya ngitung-ngitung bisa sampai 5-6 kali makan. Itu kan berarti lama penyimpanannya kan. Karena kan kalau buat saya sendiri kan, kadal panana itu makan 2 hari sekali kan. Itu cara pemeliharaan saya. Jadi berarti saya naruh makanan anjing basahnya ini sampai 1 mingguan lebih gitu loh. Jadi saya taruh di freezer kan. Tapi kalau misalnya udah selesai kita taruh freezer kan, itu jangan langsung dikasih makan hewannya ya. Kita biarin dulu makanan hewannya tuh sampai nggak dingin lagi gitu loh, suhunya suhu biasa baru kita kasih. Karena kalau masih basah takutnya kita kasih basah hewannya nggak cocok gitu loh. Kita kasih dingin maksudnya hewannya nggak cocok. Dan yang kedua, kalau misalnya Agan ngasih contohnya kayak hewan tegu atau savana monitor yang makannya itu bisa banyak, mungkin satu kaleng ini bisa sampai 2-3 kali, itu jangan aja taruh di freezer, taruh aja di suhu kulkas yang biasa gitu loh, yang di bawahnya freezer biasanya. Taruh aja di sana, nggak apa-apa kan. Nanti kalau mau dipakai ya udah kasih makanannya, tapi tunggu dulu sampai dia tuh nggak dingin gitu loh, baru kasih ke hewannya. Jangan kasih sampai dingin kan. Nah, oke kan, sekian video dari saya hari ini tentang menyimpan makanan dog food basah agar nggak cepat basi dan lebih awet lah buat hewan kita. Kalau Agan suka sama video ini jangan lupa like dan juga subscribe. Dan kalau ada pertanyaan tentang hewan yang saya pelihara atau perawatannya, langsung aja komen di bawah. Nanti kalau misalnya video yang bagus saya buatin kok videonya. Dan atau Agan punya tips lain cara menyimpan makanan anjing basah kayak gini, dog food basah gini, langsung aja komen di bawah. Nanti tips yang paling bagus saya pin kok. Oke Gan, sekian dari saya. Salam hewan lestari. Bersama saya dan juga ini si leopard gecko saya jenis super snow Gan. Udah semakin besar dibandingkan video sebelumnya. Tuh. Ini kan super snow saya. Dadah.